Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Harapan masyarakat Indonesia akan adanya vaksinasi di Indonesia sangat besar. Hal tersebut terlihat dari hasil survei nasional terkait penerimaan vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama ITAGI yang didukung oleh UNICEF dan WHO. Tentunya harapan tersebut tidak lepas dari keinginan agar pandemi ini segera berakhir dan perekonomian nasional dapat kembali pulih. Dan kita harapkan insya Allah di bulan Januari kita sudah bisa memproduksi dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap langsung diberikan vaksinasinya kepada seluruh masyarakat di tanah air. Kita juga pengen tahu sebetulnya, pengen memahami bagaimana sih masyarakat ini menerima persepsinya. Kemudian juga tadi kekhawatirannya masyarakat itu apa. Tetapi juga paling penting adalah kolaborasi. Beredar banyak sekali pemberitaan yang tidak benar tentang vaksinasi. Kita melakukan social listening, kita melihat informasi yang salah apa saja sih yang beredar di luar sana dan kemudian memberitahukan kepada masyarakat bahwa informasi ini tidak benar dan kemana masyarakat harus mencari informasi yang benar. Ya memang kuncinya menurut saya adalah sosialisasi secara dini, sosialisasi secara masif, dan diberikan pemahaman-pemahaman bahwa vaksinasi ini memang diperlukan bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat secara luas. Sebagai wujud penanganan COVID-19 dan guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional, tidak lama lagi pemerintah akan mengadakan program vaksinasi di Indonesia. Dan untuk mengetahui pandangan, persepsi, serta perhatian masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 ini, Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI yang didukung oleh UNICEF dan WHO melakukan survei nasional tentang penerimaan vaksin COVID-19. Pada pelaksanaannya, survei nasional tersebut mengumpulkan tanggapan lebih dari 115.000 responden dari 34 provinsi yang mencakup 508 kabupaten kota atau 99% dari seluruh kabupaten kota. Memastikan program vaksinasi yang dilakukan, program penanganan COVID yang dilakukan itu menggunakan evidence berbasis bukti, gitu ya. Artinya strategi yang dikembangkan itu disusun berdasarkan data-data yang akurat tentang situasi di masyarakat. Nah, ketika kita akan memulai proses vaksinasi, tentunya kita ingin tahu masyarakat persepsinya seperti apa sih tentang vaksinasi COVID, informasinya sudah benar atau tidak, apakah masyarakat bersedia divaksinasi. Nah, kita perlu semua informasi itu untuk dapat memperkuat strategi komunikasi kita, memastikan masyarakat itu mau nanti. Kenapa masyarakat harus mau? Karena kita butuh cakupan yang besar untuk membentuk yang namanya herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, untuk itu kita selenggarakan survei. Survei ini online, jadi kita berikan melalui SMS, blast itu ya, SMS blast itu 3 kali lewat websitenya itu Satuan Tugas Penanganan COVID-19, tapi juga ke sosial media beberapa jaringan yang berbeda begitu. Dan itu respondensnya dewasa di atas 18 tahun dan kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Kemudian juga kita tidak di situ tidak ada nama, tidak ada alamat, hanya provinsi, kabupaten begitu aja, tapi tidak ada alamat yang rumahnya begitu. Jadi semacam anonim begitu supaya memang lebih enak kan. Kemudian kita analisis melalui statistik. Upaya vaksinasi ini terus dilakukan pemerintah sesegera mungkin
Karena tidak dapat dipungkiri bahwa selain persoalan kesehatan, persoalan perekonomian pun dirasakan oleh seluruh sektor perekonomian dan masyarakat terkena dampak dari COVID-19 ini. Wah, dampaknya sih sangat besar, Mas ya. Sangat-sangat besar. Kalau mungkin dulu krisis dulu 98, 2008 itu kan hanya di sektor keuangan, kemudian ke ekonomi. Nah, ini ada dua hal yang berjalan beriringan, faktor kesehatan dan faktor menyebabkan faktor ekonomi. Dan ini tidak bisa salah satu diprioritaskan, tapi memang harus diselesaikan secara secara bersama-sama. Karena dengan ada faktor kesehatan ini kan menimbulkan ketidakpastian yang tinggi gitu. Nah, kalau faktor ketidakpastian ini masih tinggi karena kita belum tahu nih kapan ini akan berakhir, sehingga membuat orang juga banyak menunda baik dari segi investasi, spending, sehingga menurunkan juga daya beli, dan ini mengakibatkan terhadap kontraksi pertumbuhan kita yang memang sebagian besar itu tergantung pada konsumsi atau domestic consumption. Jadi dampaknya ini sangat-sangat besar untuk bukan hanya untuk dunia usaha, tapi ya seluruhnya ini terdampaknya sangat-sangat signifikan. Karena itu kembali faktor ketidakpastian dan ada dua hal yang beriringan yang memang harus dihadapi. Sangat berefek sekali, sangat berdampak sekali kepada kami. Sangat menurun sekali penjualan dari awal pandemi sampai sekarang, itu kurang lebih sampai 60% penurunannya. Jadi kalau melihat program vaksinasi, kita mesti melihat semua aspek ya, aspek penyediaan layanannya, kemudian aspek dari penerimaan masyarakatnya. Karena layanannya harus baik, artinya vaksinnya harus baik, harus tersedia, kemudian harus efektif, harus aman. Itu semua langkah yang sekarang sedang dilakukan. Clinical trial-nya masih berlangsung, kami semua masih menunggu hasilnya, masih menunggu juga rekomendasi dari WHO dan juga Badan POM. Jadi memang satu perubahan, suatu program yang baru itu nggak bisa dinilai cuma satu faktor. Kita cuma cerita dongeng dari dokter belum tentu masuk, tapi mungkin yang menceritakan harus Pak Ustadz. Nah mungkin kata Pak Ustadz kemarin waktu Jumatan bilang begini begitu. Jadi itu yang harus kita nilai, karena tidak semua masyarakat sama pengertiannya. Karena kalau kita lihat di Papua Barat itu malah penerimaannya tinggi. Saya juga nggak tahu itu apakah yang mengisi ini kebanyakan justru pegawai negeri dan juga pengusaha. Dan juga satu informasi penting bahwa mereka lebih senang mendapat informasi dari tenaga kesehatan, itu yang menggembirakan. Tapi kita juga bilang dengan Kemkes, berarti ini para dokter, para bidan, para perawat harus diberi ilmu sehingga dia bisa menerangkan dengan baik dan tidak salah gitu loh. Itu yang penting. Kita sudah punya situs resmi untuk penanganan COVID. Semua informasi tentang vaksinasi bisa diakses di sana di covid19.go.id. Kemudian ada juga kanal sosial medianya, ada SMS blast setiap hari dikirim, mungkin Mas juga pernah terima dari lawan COVID. Kemudian di TV, iklan-iklan di TV, kemudian yang out of home channel ya, billboard dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting sebenarnya juga lewat komunikasi interpersonal dengan para petugas kesehatan maupun relawan-relawan yang saat ini berjuang nih di luar sana memberikan edukasi yang benar tentang vaksinasi. Jadi dari LSM, teman-teman dari profesi bidan, kemudian dari rekan-rekan volunteer NU Muhammadiyah, kemudian Satgas Penanganan COVID. Jadi mereka juga perlu dibangun kapasitasnya agar bisa meyakinkan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Mendukung banget, soalnya dengan adanya vaksin kita bisa lebih kumpul sama teman, bisa hangout bareng sama teman mungkin, terus juga nggak takut sih. Kami berharap untuk kedepannya semoga nanti dengan adanya vaksin akan kembali normal lagi dengan keadaan seperti semula, tanpa ada rasa takut penjual dan juga pembeli, dan juga kami berharap bisa menambah omset kami kembali dan bisa menjadi lebih baik lagi. Harapannya dengan program vaksinasi ini, ya tentu yang saya sampaikan, ini
pertama program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik, monitoringnya bisa berjalan dengan baik, sehingga ini menimbulkan rasa keyakinan dan kepercayaan juga dari masyarakat secara keseluruhan, menggerakkan roda perekonomian, meminimalkan urusan kesehatan, dan yang paling penting adalah bagaimana vaksinasi ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi harapannya vaksinasi ini memang sangat-sangat besar, dan insya Allah ini bisa dilakukan sesuai dengan waktu yang ditargetkan oleh pemerintah